Jaraknya sekitar 1 meter, kurang lebih 1 meter jaraknya nanti lagi habis kita nanti. Tapi kita ini kami mau berusaha pada Bapak sekalian, mungkin fasilitas ini tidak memadai daripada jumlah jemaah yang hadir. Demikian kami mohon maaf. Masuk
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan acara malam ini tentunya kita kepada kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya masih berada di jalan, kiranya untuk bisa menempati atau masuk ke dalam ruangan masjid. Karena sebentar lagi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat, yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ahmad Syarif bin Al-Sahab beserta rombongan. Yang terhormat Ketua Masjid Badau beserta rombongan. Yang terhormat Lurah Pinggir Kantor. Yang terhormat Ketua Masjid Silaturahmi. Yang terhormat Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah
kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di rumah Allah Masjid Silaturahmi ini dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada hari malam ini tanggal 21 Oktober 2021. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang mulia yang dimuliakan Allah Al-Habib Ahmad Syarif bin Ali Shahab. Beliau saat ini hadir di tengah-tengah kita, insya Allah nantinya akan menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Bapak Ibu pada diri yang kami muliakan, pada kesempatan ini atas nama Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad SAW ingin menyampaikan permohonan maaf karena dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti kita lihat bersama, mungkin kapasitas Masjid Silaturahmi ini jauh daripada cukup, yang mana kita lihat masih dalam pengembangan. Tapi alhamdulillah tekad semangat daripada jemaah semuanya yang hadir malam ini, insya Allah kami yakin bahwa kita akan mengambil hikmah, mendapatkan hikmah dari kejadian Maulid Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Syarif bin Ali Shahab. Pada kesempatan ini juga saya atas nama seperti ini menyampaikan permohonan maaf kami juga. Mungkin saat pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan, kesalahan, dan khilafan. Sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, mudah-mudahan pada saat penyampaian tausiah berceramah Maulid Nabi bersama Muhammad SAW, satu harapan kami dari panitia adalah bagaimana kita memetik hikmah, bagaimana kita mengambil manfaat dari apa yang akan kami sampaikan nanti. Tentu saja dengan tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang sudah bersyukur. Pada diri semua yang kami muliakan, mungkin tidak bertanya lagi, tapi kita tidak cukup. Sekali lagi sebelum saya menutup ini, mohon maaf jika ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik kiram hadratil muhtarami jami'il ikhwani fillah rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, taufik dan hidayahnya buat kita. Allah angkat derajat kita. Angkat keberkahan dalam kehidupan kita. Salam takzim, salam hormat pada asatidz syuhada, para guru-guru, para kiai yang hadir, para sesepuh, serta orang-orang yang dituakan di tempat ini. Salam hormat, salam takzim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Serta jamaah yang laki-laki maupun yang perempuan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat. Allah jauhkan dari berbagai penyakit. Allah jauhkan negeri kita dari jutaan penyakit.
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Luar biasa, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang karenanya menyebabkan kita bisa berkumpul di tempat ini, yang karenanya jauh sejauh apapun, naik turun gunung, belok bukit sejauh apapun, tapi karena wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa sampai dan berkumpul di tempat ini. Saya dan antum semua tidak saling kenal, tidak tahu, dan antum dengan kanan kirinya mungkin beda bapak, beda ibu. Ada yang saudara, ada pun yang bukan. Semua dari berbagai golongan kelompok yang mungkin asalnya berbeda, tapi bisa duduk sama rata, berkumpul sama rata dengan wasilah baginda Rasulullah SAW. Mahdul kalam, kemuliaan yang luar biasa Allah kasih kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kokohkan itu semua dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW, artinya berbicara tentang makhluk yang paling mulia, makhluk yang luar biasa kedudukannya, makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Makhluk yang luar biasa dalam penuturan susunan kata serta perbuatan dalam kehidupan, yaitu Sayyidina Muhammad. Dalam rangka Maulid ini izinkan saya menjelaskan sedikit, mengambil hikmah bersama-sama untuk apa diutus seorang Rasulullah SAW. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita cinta kepada Rasulullah, kita harus tahu untuk apa diutus Rasulullah SAW. Jawabannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi katakan di dalam hadis, apa Nabi katakan? Innama bu'ithu liutammima makarimil akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang tadinya tidak tahu bagaimana cara memuliakan wanita, datang Rasulullah menyempurnakan yang tadinya wanita dihinakan pada zaman jahiliyah, berubah menjadi memiliki harga diri yang luar biasa. Orang yang tadinya mengambil harta dengan cara merampas, merampok, melakukan perbuatan yang keji, tapi karena datang Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara mendapatkan suatu hal yang halal, suatu hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuannya datang Rasulullah SAW kepada kita membawa perantara pengenalan kita kepada Allah untuk menyempurnakan Tanya pernah datang satu orang. Ada satu orang tanya sama Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Datang satu orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, saya seorang tabi'in. Saya tidak pernah melihat wajahnya Rasul. Saya tidak pernah melihat hidup bersama Rasul. Tidak pernah. Coba jelaskan kepada saya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ceritakan kepada saya bagaimana budi pekertinya Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali terdiam. Sayyidina Ali merenung. Lalu Sayyidina Ali menjawab, wahai saudaraku, sebelum saya ceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, bolehkah kau ceritakan kepada saya tentang keindahan bumi beserta isinya? Apa kata ini orang? Oh, bumi beserta isinya ada lautan, ada gunung, ada pasir, ada pantai. Apa kata Sayyidina Ali? Saya minta dijelaskan bumi beserta isinya di seluruh dunia. Silahkan ceritakan kepada saya. Apa kata ini orang? Ya Sayyidina Ali, wahai Ali, mana mungkin saya mampu menceritakan keindahan bumi beserta isinya. Ini bumi ini luas, bumi ini banyak isinya. Ada pohon yang indah, ada ini dan itu, dan di setiap negara, setiap kota berbagai macam keindahan bumi beserta isinya. Bagaimana saya bisa jelaskan kepada kamu pada saat ini? Apa jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Beliau katakan, wahai saudaraku, engkau saja aku suruh menceritakan keindahan bumi beserta isinya, engkau
akhlaknya Rasul yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dialah Rasul yang memiliki akhlak yang luar biasa besarnya. Yang kecil saja tidak bisa engkau ceritakan, bagaimana aku ceritakan yang besar. Sallu ala Muhammad. Kenapa? Karena baginda Rasul memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi kalau mengaku umatnya Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, yang dikedepankan pertama kali bagaimana akhlak dan budi pekerti kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana perilaku kita. Kalau hubungan seseorang baik kepada Allah, sholatnya tidak tinggal, puasanya tidak tinggal, zakatnya tidak tinggal, ibadahnya bagus, namun akhlak terhadap tetangganya bobrok, akhlak terhadap saudaranya hancur, saling menghina, saling mencaci, saling memaki, maka tidak ada gunanya ibadah sebesar apapun, karena itu termasuk perbuatan zalim terhadap orang lain. Orang kalau buat dosa minta ampun sama Allah, sebesar apapun dosanya pasti Allah ampunkan segala dosanya. Bahkan syirik yang paling besar adalah ketika dia menyangka Allah tidak mengampunkan dosa. Sebesar apapun dia punya dosa. Tapi catat baik-baik, kalau ada seseorang yang dia berbuat dosa terhadap manusia lain, dia sakitin hati saudaranya, dia pukul saudaranya, dia hinakan saudaranya, hubungan dia dengan sesama manusia rusak, lalu dia taubat kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni segala dosanya sampai dia minta maaf terhadap orang yang pernah dia sakiti, terhadap orang yang pernah dia zalimi. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin. Dan Allah berikan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya buat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling agung, memiliki akhlak yang luar biasa. Ada beberapa riwayat yang menarik tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang memiliki perilaku yang patut dicontoh dalam kehidupan kita. Suri tauladan yang paling sempurna. Tidak ada yang pantas mencontoh di muka bumi ini kecuali mencontoh Rasulullah SAW. Karena mencontoh Rasulullah adalah perintah dari Allah. Kenapa bisa kita mencontoh dan harus mencontoh Rasulullah? Karena kalau seseorang mencontoh malaikat tidak masuk akal. Tidak masuk. Kita punya hawa nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Kita makan, malaikat tidak makan. Oh, saya mau contoh setan saja, juga tidak masuk akal. Beda golongan. Tapi Allah perintahkan kita untuk mencontoh manusia juga, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Karena Rasulullah SAW sama seperti kita, manusia yang juga makan, yang juga tidur, yang juga menjalankan kehidupan. Makanya dianjurkan buat kita untuk mencontoh. Walaupun kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah dan Rasulullah sama seperti kita, tapi ingat, Rasulullah beda daripada perbuatan yang lebih tinggi. Kita makan, Nabi juga makan. Tapi makannya Nabi memiliki satu hal yang luar biasa. Nabi tidur, kita juga tidur, betul? Kalau Nabi tidur, kita tidur, matanya merem, badannya semua tidur, sebadan tidur, betul? Tapi kalau Nabi, matanya tidur, hatinya tetap mengingat. Itu Rasul. Jadi sama seperti kita, tapi beliau punya kekhususan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh apa. Itulah Rasulullah SAW sebagai contoh suri tauladan buat kita. Kita berkeringat, Nabi juga berkeringat. Tapi kalau Nabi keringatnya bau misik, wanginya luar biasa. Kalau kita, jawab sendiri saja. Jadi sama Nabi dengan kita, namun beliau punya kekhususan yang luar biasa. Makanya kita disuruh contoh, tidak boleh mencontoh yang lain. Kalau orang cinta, maka yang contoh Rasulullah SAW. Makanya pernah ada satu riwayat mengatakan, kalau orang yang suka pindahan, manusia ini suka pindahan, betul?
Kalau antum lihat gunung tadi perjalanan dari Badau ke sini, itu gunungnya cantik-cantik, indah-indah, jalanannya berliku-liku luar biasa. Kalau orang yang normal, yang sehat akalnya, yang sehat pikirannya, yang sehat jiwa dan raganya, yang cinta terhadap keindahan, cenderung terhadap keindahan, maka tidak ada yang akan dia banggakan di muka bumi ini kecuali dia tahu keindahan yang paling luar biasa ada di diri Rasulullah SAW. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya ada satu riwayat yang menarik. Ketika itu ada seorang penyair namanya Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit. Pada saat itu Hasan bin Sabit ini macam seperti orang yang kalau mengarang lagu dia langsung viral. Seperti itu. Tidak bisa beliau menulis satu syair kecuali langsung bergema di kota Mekah. Terkenal, viral. Kenapa? Karena beliau penyair yang handal. Pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Belum masuk ke dalam Islam. Lalu orang-orang kafir pada saat itu memanggil Hasan bin Thabit untuk membuatkan sebuah syair untuk menghina Nabi besar Muhammad SAW. Diundang itu penyair luar biasa, dibayar mahal, dijanjikan emas yang luar biasa banyak. Lalu diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk membuat syair menghina Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit mendengar kata-kata tersebut, dia bangga. Baik, saya akan lakukan hal tersebut. Saya akan buat syair untuk menghina Muhammad. Supaya apa? Supaya syair ini bergema di kota Mekah dan orang-orang akan ikut menghina Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Emas sudah dipegang oleh Hasan bin Thabit. Lalu Hasan bin Thabit pergi ke pinggiran kota Mekah, lalu menyelinap di balik-balik pepohonan, menunggu baginda Rasul SAW lewat. Untuk apa? Untuk dilihat dan dicari kesalahannya untuk diubah sebuah syair untuk menghinakan Rasulullah SAW. Tak lama kemudian Nabi besar Muhammad SAW lewat. Ketika Nabi SAW lewat, Sayyidina Hasan bin Sabit melihat hal tersebut. Lalu beliau lari kepada orang-orang kafir. Emas yang begitu banyak diberikan dikembalikan oleh Hasan bin Sabit. Ditanya sama orang-orang kafir, Hasan, kenapa dikembalikan? Kan sudah dijanjikan emas. Katanya pengen buat syair untuk menghinakan Muhammad. Apa kata Sayyidina Hasan bin Sabit? La, tidak bisa. Saya tidak bisa membuat syair menghinakan Muhammad. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena ketika Muhammad itu lewat, terpampang cahaya yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Wajahnya yang begitu indah tidak mampu memberikan sebuah kata-kata yang dapat mencari kesalahannya. Langkahnya yang begitu gagah, tertutup semua apa yang ada di dirinya. Yang hanya saya lihat hanya pancaran cahaya, yang saya menutup matanya karena takut membahayakan saya punya mata, karena terang benderang keluar dari tubuhnya Muhammad. Saya tidak mampu. Dan saksikanlah kata Hasan bin Thabit bahwa mulai detik ini saya akan menjadi pengikut Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Lari Hasan bin Thabit kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya akan beriman kepadamu dan saya akan menjadi penyair untuk dirimu ya Rasulullah. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit terkenal menjadi penyair yang kondang luar biasa. Syairnya viral. Kenapa? Karena berisi pujian untuk Rasulullah SAW. Salah satu syairnya mungkin kita tahu, Ajma'alu Mika, itu syair daripada Hasan bin Thabit, di mana beliau katakan, ya Rasulullah, wajahmu begitu indah, tidak pernah aku melihat keindahan yang lebih indah daripada melihat keindahan yang ada di dirimu ya Rasulullah. Karena kamu seakan-akan engkau ini diciptakan seperti meminta, seperti memesan, pengen mata yang bagus, pengen wajah yang tampan, pengen tubuh yang gagah luar biasa. Saking apa? Saking tampannya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki haibatan, memiliki haibah wibawa yang tinggi, sehingga sahabat tidak mampu memandang Rasul begitu lama.
Kenapa? Tertutup dengan haibah, wibawa yang tinggi yang ada di diri Rasulullah SAW. Sampai kalau kita lihat dalam riwayat, kalau Nabi itu berkumpul di majelis semacam ini, duduk di majelis semacam ini, Nabi SAW mengajarkan ilmu agama Allah, itu sahabat mengatakan kana fi ru'usimul khair, seakan-akan di kepala sahabat itu ada burung. Mereka semua nunduk, tidak berani memandang wajahnya Rasul secara langsung. Kalau Nabi menoleh ke kanan, yang di kiri baru berani memandang wajahnya Rasul. Kalau Nabi nengok ke kiri, yang di kanan baru berani menoleh wajahnya Rasulullah SAW. Makanya yang mensifati keindahan wajahnya Rasulullah bukan pembesar sahabat. Yang bilang Nabi wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, matanya seperti ini, bukan pembesar sahabat, tapi anak-anak kecilnya sahabat pada zaman tersebut yang berani memandang wajahnya Nabi secara langsung, lalu mereka ubah catatan-catatan tentang sifat dan tampan serta parasnya Rasulullah SAW. Itulah baginda Rasul yang maulidnya kita rayakan pada malam hari ini, yang mudah-mudahan timbul kembali rasa cinta kita semakin kuat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sosok yang kalau ada orang yang berbicara, Nabi memandangnya berputar 180 derajat. Nabi hadapkan kepada. Dan Nabi ketika menghampiri seseorang, Nabi orang yang pertama kali menjabatkan tangannya sebelum orang lain menjabatkan tangannya. Nabi SAW ketika dibisikkan oleh seseorang, Nabi tidak akan pergi dari bisikan tersebut kecuali orang tersebut yang pertama kali menggeserkan kepalanya. Itu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW yang menghargai dan menghormati sahabat-sahabatnya sebagaimana beliau mencintai dirinya sendiri. Hanya Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li hayy la yuhibbu ahadukum sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang luar biasa. Maka pernah satu ketika, bayangin saja saking indahnya Rasul. Pernah satu ketika Nabi lewat di pasar, ada seorang budak yang sedang menangis di pinggir jalan. Lalu Nabi hampiri, Nabi tanya, wahai saudari, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh majikan saya untuk membeli barang-barang di pasar. Namun saya punya uang terjatuh dan hilang, sehingga saya takut kalau saya pulang dimarahin oleh saya punya majikan ya Rasulullah. Makanya saya tak mau pulang. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak bisa membantu mengembalikan hartanya, karena Nabi bukan orang yang kaya. Tapi Nabi memberikan solusi. Itu yang diajarkan. Ketika saudara kita punya masalah, kalau tidak bisa bantu dengan harta, bantu dengan solusi. Kalau tidak bisa juga, jangan dicemooh, jangan dihina. Apa yang terjadi? Nabi bilang, baik, saya mungkin tidak bisa membantu kamu untuk mengembalikan uang kamu yang hilang tadi, tapi saya akan membantu kamu untuk menemani kamu pulang ke rumah. Lalu saya akan bicara kepada majikan kamu supaya tidak dimaki, tidak diomelin. Saya akan minta izin dan minta maaf kepada majikan kamu karena uang yang kamu bawa hilang. Akhirnya pulang ini dua orang. Rasulullah bersama seorang budak ke rumah tersebut, rumah si majikan budak tersebut. Ini majikannya kaget melihat kok ini budaknya pulang sama Rasulullah SAW. Dia bingung, apa ini? Kok Nabi datang ke rumah ini? Ini orang melihat ini dari bilik rumah jendela. Nggak lama Nabi sampai di depan rumahnya. Lalu Nabi ucapkan Assalamualaikum. Ini orang banyak. Nabi ucapkan lagi Assalamualaikum. Ini orang banyak. Nabi ucapkan lagi ketiga Assalamualaikum. Baru ini orang jawab Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nah ya Rasulullah, ada yang bisa saya bantu? Kenapa kau pulang bersama budak saya ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi pertama kali? Wahai saudaraku, saya tanya, kenapa engkau tidak menjawab salam saya? Gak apa-apa ya Rasulullah. Ditanya lagi, jawab wahai saudaraku, kenapa engkau tidak menjawab salam saya yang tadi saya ungkapkan? Lalu apa jawaban orang tersebut? Ya Rasulullah, bukan saya tidak menjawab, saya menjawab ya Rasulullah. Cuma saya pelangi. Salammu yang pertama saya pelankan ya Rasul.
Salammu yang kedua saya terangkan ya Rasulullah. Salammu yang ketiga baru saya jawab dengan lantang. Kenapa kata Nabi? Karena saya pengen salammu yang pertama menjadi doa buat saya. Salammu yang kedua penekanan terhadap doa yang pertama untuk saya. Salam yang ketiga kewajiban saya menjawab salammu ya Rasulullah. Subhanallah. Pengen dapat doa dari Nabi, caranya sampai seperti ini, cerdas. Lalu Nabi bilang, wahai saudaraku, wahai sahabatku, saya datang ke sini sama seorang budak yang katanya ini adalah budak. Betul ya Rasulullah. Dia buat masalah apa? Bukan. Sesungguhnya saya datang ke sini ingin memintakan maaf. Tadi engkau perintah, bukan tidak boleh. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan orang yang tidak bisa marah, orang yang tidak bisa marah, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang tidak bisa marah adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam hidupnya. Orang yang tidak bisa marah. Jadi marah tidak dilarang. Cuman kata Nabi SAW, orang yang hebat, orang yang kuat, man yamliku nafsahu indal ghadab, yang dia bisa mengontrol dirinya ketika marah. Dia bisa mengatur dirinya ketika marah. Jadi marah tidak dilarang, cuman dia bisa mengatur. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita orang Islam ini harus cerdas. Cerdas dalam mengontrol dan cerdas dalam mengatur kita punya amarah dan emosi. Jangan sampai syaitan lebih lantang dan lebih hebat dalam mengendalikan kita daripada diri kita sendiri. Padahal kita yang lebih tahu diri kita. Cuma dikendalikan sama syaitan. Jangan sampai kita seperti itu. Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan pernah satu waktu, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam riwayat, pernah satu waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam medan peperangan. Wah, ini konteksnya sudah perang. Di dalam medan peperangan, beliau itu ingin menebas kepala musuh, ingin memenggal kepala musuh dalam medan peperangan. Lalu apa yang terjadi ketika beliau ingin memenggal kepala musuhnya? Sayyidina Ali diludahkan wajah oleh musuh, diludahkan wajahnya oleh musuh. Ketika beliau diludahkan wajahnya oleh musuhnya, pedang beliau dibanting ke tanah. Musuhnya bingung. Orang kan kalau kita kayak begitu makin cepat kita sekarang. Sayyidina Ali karramallahu dibanting itu pedang. Lalu beliau gitu. Lalu sahabat yang lain tanya, Ali, ini musuh dari mana? Kok ditebas? Bukan dia ditebas, malah kau jatuhkan itu pedang. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Beliau katakan, sesungguhnya aku tidak mau menebas kepala seseorang karena hawa nafsu, tapi aku pengen menebas kepala dia karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau tadi saya penggal kepalanya pada saat dia ludahi saya, berarti saya penggal karena hawa nafsu saya, bukan karena Allah. Maka dia rendahkan amarahnya, dia atur amarahnya, baru dia tebas kepalanya. Itu saya berikan. Lagi perang bisa mengatur diri. Kalau tidak, babi buta, masa bodoh, yang penting mati. Jangan sampai kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa mengatur hawa nafsu. Harus bisa mengatur hawa nafsu. Ya, jangan sampai terbalas. Nabi SAW bilang apa? Kau ganggu keluargaku, aku tidak akan ganggu balik keluargamu, kata Nabi SAW. Kau penggal keluargaku, kata Nabi, aku tidak akan penggal balik keluargamu, kata Nabi SAW. Itu akhlaknya Rasulullah. Nabi SAW kalau pribadinya dihina, Nabi tidak pernah marah. Pribadinya. Tapi kalau sudah agama yang dihina, baru Nabi berani untuk melantangkan kebenaran. Itu Rasulullah. Kalau pribadi, Nabi tidak pernah marah. Nabi dilempari kotoran, ditimpuki oleh batu, dikata-katain, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau urusan agama, urusan perihal keimanan, Nabi diganggu, baru Nabi marah. Itu Rasulullah SAW. Makanya Pak, akhlaknya Nabi yang luar biasa. Nabi itu kalau jalan ke masjid, ya, kalau jalan ke masjid ada seorang Yahudi yang tiap hari kerjaannya nimpuki Nabi dengan kotoran. Nimpuki Nabi dengan kotoran. Setiap Nabi lewat, Nabi ditimpuki dengan kotoran. Sampai tiba waktunya Nabi lewat, yang biasa nimpukin gak ada. Nabi tanya, ini kemana ini orang? Biasanya nimpukin saya, tapi kok hari ini gak ada? Kata
Ada sahabat ya Rasulullah, orang Yahudi yang biasa nimbuki kamu dengan kotoran ya Rasulullah. Beliau sedang sakit, terbaring di atas tempat tidur. Apa jawaban Nabi? Antarkan saya untuk menjemputnya. Ketika Nabi datang ke rumah Yahudi tersebut, ini orang Yahudi takut dan kaget. Apa dia bilang? Muhammad, kenapa engkau berani melawan saya ketika saya sakit? Giliran saya sehat, kamu tidak membalas. Apa kata Nabi? Saya datang ke sini bukan untuk melawan kamu atau membalas perbuatan kamu, tapi saya datang ke sini untuk menjenguk dan mendoakan kebaikan untuk dirimu. Nabi SAW. Sampai ini orang kaget dengan ucapan Nabi SAW, lalu dia menyatakan tidak ada orang yang berakhlak dan berhati mulia sebagaimana akhlaknya Muhammad. Lalu dia katakan, ya Muhammad, izinkan saya bersyahadat di hadapanmu ya Allah. Masuk dalam Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau antum tahu orang beriman pada saat itu yang masuk ke dalam Islam, yang masuk karena lisannya Nabi SAW, karena dakwahnya Nabi SAW melalui lisan, hanya kurang lebih 30%. Tapi 70% orang masuk ke dalam Islam pada zaman Nabi SAW karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW, melihat budi pekertinya Rasulullah SAW, melihat tingkah lakunya Rasulullah SAW yang luar biasa. Keberaniannya Rasulullah luar biasa kalau untuk urusan agama. Itulah baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Kita diajarkan bagaimana menyikapi yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu sangat cinta kepada umat yang hadir di tempat ini, sangat cinta. Ya, cuma saya tanya, antum semua cinta kepada Nabi? Cinta atau tidak kepada Nabi? Kalau orang ngomong cinta kepada Nabi, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena orang bisa saja mengaku-ngaku. Ya, sekarang saya tanya, kalau ada presiden, saya tanya, kenal nggak sama presiden? Kenal nggak sama presiden? Saya tanya, tahu nggak Pak Jokowi? Tahu nggak? Sekarang saya tanya, Pak Jokowi tahu kita atau tidak? Jadi kalau kita tahu seseorang biasa, bisa mengaku. Tapi pertanyaannya, orang itu kenal nggak dengan kita? Itu pertanyaan. Kita cinta sama Nabi, ya. Silahkan lantangkan kita cinta sama Nabi. Pertanyaannya, Nabi cinta sama dia? Nabi kenal nggak sama saya? Nabi ribut nggak dengan perbuatan saya? Nabi tahu nggak siapa saya? Makanya kita jangan hanya mengaku cinta, tapi kita tunjukkan cinta tersebut dengan dibuktikan dengan perbuatan. Amin ya Rabbal. Sehingga mudah-mudahan Rasulullah kenal kepada kita, fulan bin fulan ini yang suka salawat kepada aku, ini yang selalu berbuat kebaikan, ini yang selalu mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Mudah-mudahan kasih usaha buat kita. Kita bukan orang baik, kita bukan orang baik. Tidak ada di muka bumi yang orang baik kecuali Rasulullah SAW. Semuanya tidak ada orang baik kecuali orang yang ingin menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau saya bilang dia orang baik, tahunya seseorang orang baik itu di akhir hayatnya. Makanya kalau ada yang meninggal dunia sebelum dikuburkan, kan kita suka ucapkan asyhadu annahu min ahlil ilm. Saya bersaksi sesungguhnya dia orang baik. Kapan orang itu dibilang baik? Di akhir hayatnya. Kalau hayat, di akhir hayatnya dia baik, diakui oleh orang memang dia orang baik, baru dinotabenkan dia seorang baik. Tapi kalau masih hidup, dia adalah orang yang berusaha ingin menjadi lebih baik. Dan makanya selalu minta kepada Allah, dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati saya dalam agama, kokohkan hati saya dalam kebaikan. Jangan berubah-ubah, hari ini baik, besok jahat, baik lagi, jahat lagi. Kita berharap mudah-mudahan kokoh kita punya rasa kebaikan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Bahwa Nabi terkenal tegas, Nabi terkenal juga lembut dalam rumah tangganya dan sama sahabatnya. Asyiddaw kufar. Tapi Nabi tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi juga sosok yang suka bercanda. Nabi juga sosok yang suka bergurau, bercanda dengan para sahabatnya, suka kumpul dengan sahabatnya. Artinya tidak ada yang lebih pantas kita lihat sebagaimana melihat Rasulullah SAW dalam kehidupan. Nabi duduk dengan sahabat juga,
berdagang juga, di medan perang juga, dengan istrinya di rumah baik juga, sampai bermain dengan cucu-cucunya juga, bermain dengan saudara-saudaranya juga, dengan para sahabat juga, semua. Nabi juga guru, pengajar juga. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan buat seseorang. Makanya kita bilang, boleh nggak bercanda? Boleh. Nabi pun bercanda. Nabi pun bercanda. Cuman segala sesuatu itu punya batas. Bercanda silahkan, tapi tetap dengan iman. Bukan bercanda menjatuhkan orang lain, bukan bercanda menghinakan orang lain, bukan menghinakan orang lain untuk membuat kita tertawa. Begitu. Jadi bercanda itu punya batas. Mudah-mudahan batasan-batasan itu bisa kita pelajari insya Allah. Memang Nabi bercanda berdia. Jangan kalau dengar cerita Nabi semuanya hanya perang, ya, serius. Seakan-akan Nabi tidak bercanda. Nabi juga bercanda. Nabi juga bercanda. Karena Nabi punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang bisa notabene dikatakan lucu. Kalau kita ini disebutnya komedian. Dan Nabi punya sahabat yang juga lucu. Orang-orang pada saat itu ada sahabat Nabi namanya Nu'aiman. Nu'aiman ini sahabat yang membuat Nabi tertawa karena tingkah lakunya. Jadi kalau sudah ada Nu'aiman di situ, Nabi bisa tertawa gembira karena kehadiran Nu'aiman. Karena tingkah lakunya. Walaupun perbuatannya kadang membuat sahabat-sahabat lain ini marah, tapi Nabi bilang kepada mereka, walaupun dia kelakuannya begitu, tapi ada kecintaan Allah dan Rasulullah. Antum tahu apa yang dilakukan Nu'aiman? Pernah satu waktu Nu'aiman ingin memberikan hadiah untuk Rasulullah SAW. Dia pengen banget ngasih hadiah buat Nabi, cuma dia nggak punya duit. Dia tidak punya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke sebuah masjid, di mana di depan masjid tersebut ada seekor onta yang lagi diikat, yang punyanya lagi sholat. Dia ambil itu onta, dia bawa ke Rasulullah SAW. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ini ada hadiah seekor onta untuk engkau ya Rasulullah. Jadi ontanya onta orang, tapi dikasih hadiah ke Nabi. Nabi pikirin onta dia. Nabi bilang, makasih banyak Nu'aiman, ini hadiah dari engkau. Wah, ayo kita potong ini onta, kita makan sama-sama sama sahabat. Akhirnya dipotong ini onta, dimakan sama-sama. Gak lama kemudian datang orang nangis-nangis. Ya Rasulullah, to'at sini, ya Rasulullah, onta saya hilang. Loh, hilang di mana? Hilang di masjid ya Rasulullah. Kok bisa hilang? Apakah kamu tidak ikat, kata Nabi? Saya ikat ya Rasulullah, tapi hilang ontanya ya Rasulullah. Lalu Nu'aiman bilang, ya Rasulullah, ontanya saya ambil. Itu yang ada di dirimu ya Rasulullah. Karena kita udah makan sama-sama. Akhirnya Nabi SAW. Nabi kaget, tapi apa Nabi marah? Nabi nggak marah. Nabi bilang, maafin kelakuan Nu'aiman ya. Lalu Nabi ambil uang dengan para sahabat, digantikan onta yang baru kepada orang tersebut. Ini sahabat marah melihat kelakuan Nu'aiman kayak begitu. Tapi Nabi bilang, jangan dimarahin, karena ini orang polos. Bahasa ini polos. Dia pengen ngelakuin apa yang dia suka. Ini orang polos, sudah jangan diomelin, karena sesungguhnya di dalam hatinya ada kecintaan Allah dan Rasulnya. Itu kelakuannya ada. Pernah satu waktu Nu'aiman ini diajak oleh Sayyidina Abu Bakar ke sebuah pasar. Nu'aiman, Sayyidina Abu Bakar, sama ada satu orang. Anda lupa nama. Ini satu orang ini yang bawain makan. Ya, budaknya Sayyidina, bukan budaknya Sayyidina, sahabat ini dia bawain makan. Ketika sampai di pasar, Nu'aiman, Sayyidina Abu Bakar bilang, Nu'aiman, kamu berdua tunggu di sini ya. Saya mau lihat di sana. Baik. Cuman perut Nu'aiman ini bunyi. Lapar dia. Dia bilang sama yang ikut, buka dong makanannya. Ayo kita makan. Lapar nih. Apa katanya orang? Jangan, kita harus tunggu Abu Bakar. Ini harus dimakan sama-sama. Jangan makan berdua aja. Kita tunggu Sayyidina Abu Bakar dulu. Kelamaan. Saya udah lapar. Gak bisa, saya tidak akan kasih dimakan. Gak boleh. Oh, kesel dong Nu'aiman. Kesel dia lihat kelakuan ini orang. Pelit banget.
Akhirnya apa? Dia pergi dia orang. Nuaiman pergi. Dia samperin satu orang di pasar. Dia bilang apa? Pak, saya datang ke sini ingin menjual budak. Mana budaknya? Nah, itu di sana. Itu yang lagi pegang makanan, itu budak saya. Saya pengen jual. Harganya murah saja. Oh begitu? Iya. Kalau bapak mau silahkan. Saya jual. Akhirnya ini orang apa? Oh boleh. Saya beli. Tapi ada kelemahannya Pak. Apa kelemahannya? Dia nggak pernah mengaku kalau dia budak. Oh begitu? Iya. Dia nggak pernah mengaku. Ayo kita sama-sama. Dibayar ini orang. Dibayar, disamperin. Apa kata ini orang? Kamu udah saya beli. Ayo kita pulang. Apaan ini kita ini? Kamu udah saya beli. Saya sudah beli dari dia. Kata ini orang, saya bukan budak. Udah saya tahu kelemahan kamu. Kamu tidak pernah mau kan? Aku sebagai budak, ayo ikut saya. Saya nggak mau. Marah, akhirnya berantem di pasar. Gara-gara kelakuan Nuaiman. Tak lama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu datang kaget melihat kelakuan Nuaiman, akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya dibatalkan jual belinya. Marah ini orang kepada Nuaiman. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar cuma ketawa melihat kelakuan. Lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kelakuan dia. Nabi tersenyum, tertawa melihat kelakuan Nuaiman. Sampai sahabat bilang, kalau kami mengingat Nuaiman, itu doang yang bisa buat kami tersenyum. Karena kelakuan yang lain. Subhanallah, membuat Nabi tertawa. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, ketika Nuaiman meninggal dunia, Nabi SAW mengantarkan ke kuburan Nuaiman. Ketika mengantarkan ke kuburan Nuaiman, dari atas kuburnya, Nabi ucapkan kata-kata atas izin Allah. Salah satu mukjizat Nabi SAW, Nabi katakan kepada ahli kubur, Nabi katakan kepada Nuaiman, ya Nuaiman, kamu bisa buat aku tertawa di dunia. Coba buat aku tertawa di dalam kubur. Antum tahu apa yang terjadi? Datang malaikat ini Ja'il Nuaiman. Datang dua malaikat kepada Nuaiman menanyakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Nuaiman jawab dengan lafaz Allah. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Hadza fil yang biasa. Nabi mendengar itu apa? Nabi tertawa tersenyum. Kau berhasil membuat aku tertawa di dunia, sampai di dalam kuburmu kau membuat aku tersenyum dan tertawa. Nuaiman sahabat. Artinya Nabi SAW suka bercanda. Nabi suka bercanda. Nabi suka berkumpul dengan sahabat. Ya, sampai pernah ada satu ibu datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, saya punya anak ini sakit. Saya khawatir ya Rasulullah, padahal sakitnya hanya sakit ringan. Tapi yang namanya ibu kan khawatir. Ya Rasulullah, dia sakit. Bisakah kau datang ke rumahku ya Rasulullah? Kesian anak saya sakit. Kata sahabat bilang apa? Rasulullah, sebenarnya sakitnya ringan. Anaknya sakit ringan, cuma dia terlalu khawatir. Oh begitu? Iya ya Rasulullah. Baik, kalau begitu saya datang ke rumah. Datang Nabi ke rumah ibu. Nabi lihat anaknya sedang berbaring di rumah. Nabi bilang, bolehkah saya izin memeriksa matanya? Boleh ya Rasulullah. Dia pikir apakah diobatkan ya Rasul. Dibuka matanya sama. Apa Nabi bilang? Astagfirullah. Kenapa ya Rasulullah? Matanya ada putihnya. Bukan semua mata ada putihnya ya Rasulullah. Iya. Saya pikir cuma anak-anak yang ada putihnya. Semua mata ada putihnya ya Rasulullah. Ya, semua mata ada putihnya ternyata. Ini orang bingung. Ya Rasulullah, kau sedang bercanda kepada apakah memang penyakit putih dalam mata anakku ya Rasulullah? Dibikin bingung sama Nabi. Kata Nabi SAW, wahai ibu, segala sesuatu tidak harus dikhawatirkan dengan sebegitu khawatirnya. Anakmu hanya sakit ringan dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Jangan kau jadikan kekhawatiran itu seakan-akan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi tersenyum, lalu Nabi bilang, Subhanallah, kalau kita lagi sakit diajak bercanda marah. Lagi sakit dibilang anaknya matanya putih. Tapi Nabi ajarkan kepada kita bahwa itulah yang diajarkan Rasulullah, bahwa jangan terlalu serius. Ada waktu di mana kita harus bercanda, menghilangkan stres, di mana kita harus tegas, di mana kita harus melantangkan suara, di mana kita harus menyampaikan kebenaran, di mana kita harus lemah lembut. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan itu
itu semua buat kita. Allah berikan hikmah buat kita, dan mudah-mudahan perkumpulan Maulid pada malam hari ini menjadi hikmah, timbul rasa cinta yang luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pulang ke rumah pada malam hari ini, ya, yang belum pernah mengucapin sayang sama istrinya, buru-buru bilang sayang sama istrinya. Ibu yang belum pernah bilang sayang sama suaminya karena gengsi, pulang dari sini bilang suaminya sayang kepada suami. Tunjukkan bahwa kita mendapat hikmah dari Maulid dengan bertambahnya buah hubungan kita sesama manusia ataupun sesama rumah tangga satu dengan yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Bangun tidur senyumin suaminya, senyumin istri, ya. Timbulkan rasa cinta yang luar biasa. Senyumin tetangga, yang perempuan tetangga perempuan aja, iya senyumin, tidak fitnah, ya. Yang tebarkan senyuman satu dengan yang lainnya, insya Allah kampung kita di kampung prajurit, ya, mudah-mudahan jadi kampung pecinta Rasulullah, jadi kampung yang terpancar nurnya baginda Rasulullah, jadi kampung yang tegas dalam menjalankan apa-apa yang berbau Islam dan yang disambungkan dengan Rasulullah. Jadi kampung yang bisa menghidupkan syiar-syiarnya Allah, yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang menambahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan generasi-generasi penerus pecinta Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi kampung yang penuh dengan sholawat, kampung yang penuh dengan zikir, wilayah yang penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini maupun penghuni semua yang ada di kampung wilayah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari orang yang hasud, syirik, dan kita kabur sombong semuanya. Mudah-mudahan dijauhkan itu semua dari wilayah negeri kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan doa ini Allah kabulkan dan Allah ijabah buat kita semua dan jadi kebaikan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna wa ahfadna wa ansurna wa barik wal muslimin. Allahumma yahdi min sa'at dunya wa din. Allahumma islim min islah wal muslimin min al bala'i wal waba'i wal amrad wal fitan ya rahman rahimin. Allahumma ya azim ya sultan ya qadir ya ihsan ya da'iman ya 'adil ya sirr judi wa sirata ya ghafir fi jami' suni 'aliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal man fadda wa anta rabbul hamda wa nahnu bi dubarika wa anta nabdana lidhalika ahda ya muyassir kulli 'asir wa jabir kulli kasir wa sahib kulli fariqin qawi bil dhaif wa imam kulli ma'id yassir alina kulli 'asir fansir 'asir 'alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan yuqassir hajatuna kathir wa ala hadiha wa khabir. Allahumma inni a'udhu bika wa khawfu man la yakhawfu bika wa khawfu man la yakhawfu bika. Allahumma bi haqqi sayyidina Muhammadin arsalna bika alladhi la tanafa wa qulna bika nafika alladhi la yura warhamna bika qawlika alaina fa inna haliku wa alladhi qadna wa rajawna. Allahumma ahdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana bima a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina ya Maulana. Kalau kita masih muslim